Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumil ghayra. Allahumma fana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik atas segala kebaikan yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Di malam hari ini Allah berikan banyak kebaikan, kenikmatan kepada kita untuk bisa duduk bersama di tempat ini, berupaya untuk mengisi Ramadan kita dengan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan hari ini mendengar dari Pak Ashab tadi banyak amalan-amalan kebaikan yang kita mulai dari subuh sampai saat sekarang ini merupakan taufik dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu syukur kepada Allah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menambah amal kebaikan. Artinya Allah pilih kita untuk bisa berbuat menambah pahala, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka terima kasih ya Allah, Kau pilih kami dan Kau berikan kesempatan kepada kami. Dan mudah-mudahan kami termasuk hamba-Mu yang bisa maksimalkan Ramadan yang Kau berikan kepada kami tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Rasul kita, pimpinan kita, teladan kita, yang akan menyelamatkan kita nanti, berikan syafaat kepada kita, yaitu tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan para guru-guru kita, orang-orang tua kita, yang saya muliakan para pengurus masjid, bagus salam, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah berikan penjagaan, dan Allah berikan kemudahan dalam membuat program-program terbaik untuk masjid ini. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat tarawih dan isya rahmat Allah Subhanahu wa taala, adik-adik kita yang insya Allah walaupun mereka setelah tarawih ngantri untuk minta tangan ketika tarawih tak kemana mereka perginya, tapi tidak apa-apa, mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan sujud kita, yang meneruskan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mereka lah yang akan mengurus masjid kita ini insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di malam hari ini mungkin ada satu tema, karena tadi kita disampaikan berada di malam ke-19, dan besok kita akan berada di malam 20, artinya 10 hari terakhir malam Ramadan itu sudah mulai mendekati kita. Rasa-rasanya, agak-agaknya, baru kemarin kita menunggu sidang isbat pemerintah, ya Pak ya, hari Kamis atau hari Rabu, gitu. Tapi ternyata Masya Allah, saat sekarang ini kita sudah masuk ke malam ke-19. Oleh karena itu versi pemerintah. Kalau versi saudara kita Muhammadiyah mungkin sudah masuk ke malam 20. Tapi ala kulli hal, apapun itu, ada satu ibadah yang seharusnya kita coba perhatikan dengan maksimal atau dengan seksama ketika kita akan masuk ke malam 10 terakhir Ramadan. Ibadah itu terkadang, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin berat. Suatu ibadah yang berupaya kita untuk memenjarakan diri kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk memisahkan diri kita dari kehidupan dunia, menjauhkan handphone, menjauhkan aktivitas pekerjaan. Berupaya untuk apa? Untuk taat ibadah. Walaupun sebenarnya tidak ada ibadah khusus pada aktivitas ibadah tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu ibadah apa itu? 10 hari terakhir Ramadan, i'tikaf. Maka insya Allah kita akan membahas satu ibadah ini. Padahal ibadah ini Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah tua. Bukan hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu, termasuk bagian dari seperti halnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau setelah selesai membangun Ka'bah, ada ungkapan wa antum aakifuna fil masajid wa tilka hududullah. Artinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan i'tikaf di samping Baitullah atau Ka'bah itu. Artinya i'tikaf ini ibadah yang cukup lama. Kalau salat tarawih ini ibadah yang khusus pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat tarawih itu, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita ingin kuat-kuatan dalil Bapak Ibu ya, itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Sedangkan i'tikaf disebutkan dalam Al-Quran. Tapi perhatian umat Islam,
terhadap i'tikaf itu jauh berbeda dengan perhatian salat tarawih. Kalau kita masuk Ramadan, identik yang terbersit dalam benak kita adalah salat tarawih. Tapi tidak pernah kita terbersit tentang i'tikaf. Padahal i'tikaf ini perbuatan atau ibadah yang cukup luar biasa, Pak. Nah, padahal i'tikaf itu apa? Ibadah apa? Ibadah yang dengan niat kita hanya masuk ke masjid, kemudian dengan niat sengaja aku i'tikaf karena Allah Ta'ala, sudah selesai itu. Ya. Tidak ada ibadah-ibadah khusus, hanya disarankan ketika kita masuk masjid untuk i'tikaf, itu perbanyak baca Quran dan perbanyak sholat sunnah, itu saja, Pak. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti 10 malam terakhir, ya terlepas dari versi sipulan-sipulan, malah versi Muhammadiyah atau versi pemerintah. Tapi pada dasarnya, kalau sudah mulai 10 malam terakhir, kenapa kita diminta untuk beriktikaf? Ya, bukan malam saja, mohon maaf, bukan malam saja, siang juga, Pak Ibu. Ya, jadi 10 hari terakhir itu dimaksimalkan untuk apa? Untuk iktikaf memenjarakan diri kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Masuk kita ke masjid, maka permulaan iktikaf bagi bapak-bapak nih, disarankan bagi bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu istilahkan dengan izin suami, contohnya, apabila boleh di rumah tidak ada kerjaan, silakan ambil waktunya untuk duduk di masjid baca Quran. Nah itu. Atau kalau kita mohon maaf, sebagian masjid itu kan iktikafnya di malam-malam ganjil. Ya, Pak ya. Malam 21, 23 dan 25. Tapi nanti dia bertanya, Ustaz, malam ganjil menurut kita kan belum tentu malam ganjil menurut orang lain, gitu kan. Ya sekarang coba kita berada di malam 19. Saudara kita yang lain bisa jadi mereka di malam 20. Berarti kan malam ganjil itu kan beda-beda versinya, Pak Ibu. Nah, lantas malam qadarnya itu kapan? Nah, gitu Pak ya. Nah, maka para ulama mengatakan maksimalkan di 10 hari terakhir itu untuk apa? Untuk perbanyak beribadah. Baik versi ganjil menurut kita atau versi genap menurut kita. Yang penting malam 21, 22, 23, 24, 25 itu maksimalkan saja untuk beribadah. Maka saya berharap bahwa mudah-mudahan Bapak Ibu di malam-malam terakhir ini kita tidak ada absen untuk melaksanakan sholat tarawih gitu. Ya. Jadi Ibu-ibu, ini jangan sampai hukum alam kita mengalami kemajuan. Sab-sab kita sudah mulai maju, Pak ya. Nah, itu termasuk hukum alam itu. Maka Ibu-ibu sekali lagi atau kita semua kalau bisa niatkan 10 malam terakhir itu minimal. Kalau tidak kita bisa i'tikaf di masjid ini, kita mengisi masjid ini dengan apa? Melaksanakan sholat tarawih. Maka kita sarankan malam ke-21, besok malam, dan besok malamnya lagi, Bapak-Bapak, ketika masuk ke masjid, itu sekalian untuk melaksanakan tarawih, dan niatkan ketika masuk ke masjid, langkahnya apa? Dalam hati, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf karena Allah ta'ala. Kalau bisa setelah tarawih, Bapak Ibu, yang hari-hari biasa mungkin tidak berada di masjid lama, kalau bisa mungkin agak tambahlah sejam, 2 jam, atau sampai jam 12 baca Quran baru pulang. Baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam qadar itu. Kenapa? Karena malam qadar itu pada dasarnya bisa jadi Allah berikan kepada kita beraneka ragam, macam-macam. Bisa jadi malam ini Allah berikan malam qadar kepada saya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi pada Bapak yang lainnya gitu. Kenapa? Karena kesungguhan. Malam qadar itu ibarat tamu. Ya, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kesiapan hati, ketulusan hati untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau menyambutnya. Maka mudah-mudahan insya Allah kita berupaya untuk mendapatkan malam qadar dan caranya bagaimana? Kita berupaya untuk i'tikaf. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau di sini ada donatur atau ada orang-orang baik, silahkan 10 terakhir itu dioptimalkan untuk i'tikaf. Kalau tidak bisa mungkin boleh masjid berupaya untuk apa? Untuk menciptakan atau membuat i'tikaf di malam 21, 23, 25 dengan versi yang kita mulai dari awal Ramadan. Kalau kita mulai hari Kamis berarti ya seperti ini. Kalau kita mulai hari Rabu berarti ya besok malam sudah masuk ke malam 21. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa melaksanakan i'tikaf ini, dan ini merupakan hal yang sangat mulia sekali dalam agama. Cobalah Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup dan ketika meninggal tidak pernah i'tikaf. Itu kan agak, walaupun dalam bahasa fikih i'tikaf itu dalam mazhab Syafi'i masuk sebentar itu sudah dikatakan i'tikaf. Tapi dalam mazhab yang lainnya tidak. Istilah i'tikaf kalau bisa kita duduk di masjid untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, subhanallah.